Selamat pagi Jakarta, selamat pagi Indonesia. Kembali bersama saya Kokoriko, channel podcastan pada pagi hari ini, tanggal 13 November 2024. Cuaca di luar sana terlihat sedikit mendung. Jangan lupa untuk tetap tersenyum dan tetap berbahagia, karena kita hidup untuk berbahagia. Kita buka pertemuan kita pada pagi hari ini dengan segmen berita. Segmen berita yang pertama adalah jika Anda sedang berpergian atau sedang tinggal di Australia, tepatnya di kota Sydney, dan sedang rindu akan makanan Indonesia, di Sydney telah dibuka sebuah restoran khusus menyajikan sate khas Indonesia. Telah dibuka di kawasan Darling Harbour, Sydney pada tanggal 1 November kemarin. Ini adalah sebuah destinasi wisata kuliner bagi turis terutama Indonesia yang sedang kangen akan makanan Indonesia. Berbagai pilihan sate khas Indonesia disajikan di sini seperti sate ayam Madura, sate kambing Tegal, sate ayam Taichan Jakarta, dan sate Marangi Purwakarta. Tentu saja dengan bumbu-bumbu rempah khas Indonesia di setiap tusukannya. Restoran ini didirikan oleh Egy Dewanto, Winnie Nawei, dan Ayu Zulia dengan tujuan mengenalkan cita rasa kuliner Indonesia ke dunia internasional. Atmosfer yang menyenangkan akan ditemui oleh para pengunjung. Untuk lebih lengkapnya, silakan Anda dapat mengunjungi dapur sate di alamat Little Pier Street, Haymarket, di dalam The Exchange at Darling Square, Sydney, Australia. Berita berikutnya adalah telah terjadi gempa di kota Dili, Timor Leste, tepatnya 119 km di sebelah barat dari kota Dili, dengan kedalaman pusat gempa 385 km di bawah permukaan tanah. Magnitudo yang terjadi adalah 4,1 skala Richter. Kembali kami ingatkan kepada para listener agar selalu siap sedia dalam keadaan gempa, berlindung di bawah meja atau benda yang kuat untuk menahan jatuhnya barang-barang dari akibat gempa tersebut. Jika gempa pertama telah selesai, segera keluar dari bangunan atau gedung atau rumah, karena pada umumnya gempa diikuti oleh gempa susulan. Jauhi gedung-gedung bertingkat, gedung-gedung tinggi, jauhi barang-barang yang berkaca agar terhindar dari jatuhnya atau pecahan kaca tersebut. Demikian segmen berita pada pagi hari ini. Kita masuk ke segmen curhat. Silakan jika ingin curhat atau komentar di kolom komentar, akan kami bacakan yang menurut kami layak untuk dibacakan. Yang ingin mengirimkan cerpen, cerita pendek, silakan ke email kami, dan kami tuliskan di deskripsi. Tentu saja akan kami proses lebih lanjut untuk memenuhi jangka waktu podcast ini.
Kini masuk ke segmen kesehatan. Ternyata kopi dapat menurunkan risiko serta memperlambat proses pikun. Hal ini dikaitkan dengan kafein yang terdapat dalam kopi bisa meningkatkan kadar granulosit stimulating factor atau GCSF dalam plasma darah. Hal ini membuat sel-sel saraf baru di otak akan terbentuk. Dan fungsi kognitif otak bisa terpelihara. Selain itu, kandungan magnesium di dalam kopi dapat mengaktifkan berbagai enzim dalam metabolisme glukosa dan meningkatkan sensitivitas insulin dalam tubuh. Demikian pula dengan asam klorogenik yang terdapat dalam kopi hitam, yang hasil pemecahannya bisa meningkatkan nitrit oksida dalam tubuh, sehingga mengurangi resistensi perifer dan menurunkan tekanan darah. Bagi penderita hipertensi, diperbolehkan meminum kopi asal tidak berlebihan. Secukupnya saja, 1 cangkir, tentu saja tanpa gula. Semoga para listener bisa lebih sehat dan terlebih dahulu konsultasikan kesehatan Anda kepada dokter yang Anda percayai. Demikian saya akhiri podcastan kali ini tanggal 13 November 2024. Akhir kata, lebih kurangnya jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.